Oke, balik lagi seperti biasa ya. Malam kali ini mau bahas tentang penagihan DC pinjol bullshit lainnya yang abal-abal nih. Kali ini nggak nyebutin nama APK-nya dari mana ya setelah dilihat-lihat, tapi kalau dicek foto profilnya nih sepertinya rombongan seperti yang di konten sebelumnya tuh, rombongan DC lapangannya mau datang ke rumah. Yang katanya mau bawa 2 mobil hitam sama silver atau apalah tadi ya. Yalah. Ini sekarang ada lagi nih, muncul lagi nih. Ini kalau misalnya bisa dilihat fotonya lucu sih nih orang-orang ini. Ya, tapi ya udahlah. Namanya juga foto hasil colongan dari DC Kak Pinter gitu. Ya aliasnya DC nggak pernah sekolah sih kayak gitu. Oke, ini lagi agak lemes banget karena masih dalam tahap pemulihan ya. Ya, moga aja nggak ini sih biar cepat pulih gitu. Lagi kondisi agak kurang sehat, jadi ya mungkin nggak terlalu bergairah, tapi moga aja bisa diterima ya untuk konten kali ini. Silakan didengarkan dan kita coba simak dulu nih salah satu penagihan dari temanku. Bukan dari temanku sih, sorry, maksudnya penagihan yang didapat dari temanku ya, screenshotnya. Dia bilang ini sih, si DC pinjol tolol ini, selamat siang. Namanya disensor ya. Sepertinya Anda memang sudah tidak bisa ditagih secara baik-baik lagi. Emang mau ditagih gimana? Kan lu DC pinjolnya kan nagihnya online. Emang maksudnya nagih baik-baik nih gimana maksudnya? Lu mau bikin apa? Mau bikin bakar-bakaran di rumahnya dia atau gimana nih? Atau mau bikin karnaval, atau mau bikin apa? Pasar malam kah? Biar rame gitu maksudnya. Ya intinya kalau misalnya Anda dapat kalimat seperti ini bisa dibilang ini DC ingusan sih. Itu. Kalaupun DC lapangan mungkin nggak seberani inilah ya. Ya mungkin ada 1-2 orang itu yang oknum nggak jelas gitu. Yang notabene dia tuh udah desperate, udah menyerah, udah putus asa banget nggak dapat tagihan, akhirnya mereka melakukan cara-cara yang tidak seharusnya mereka lakukan lah. Atau paling nggak mereka melakukan kebodohan mereka sendiri gitu. Kalau mereka melakukan hal yang koar-koar, bikin gaduh atau segala macam, intinya biar Anda malu punya utang gini, ya itu artinya dia sedang menunjukkan kebodohannya sendiri gitu, sebagai penagih utang yang tolol juga gitu kan. Oke, lanjut. Jadi penagihan akan beralih ke pencarian informasi melalui media sosial Facebook, Instagram, LinkedIn dan lain-lain. Oke. Kalau misalnya Anda menemukan kalimat seperti ini, hal yang bisa Anda lakukan adalah dengan memprivat semua sosmed yang Anda miliki, kayak Facebook, Instagram, LinkedIn, dan lain-lain. Karena biasanya si DC pinjol ingusan ini biasanya akan mencari informasi Anda melalui sosmed. Hal ini dilakukan juga sama aplikasi legal juga ya, Rupiah Cepat namanya. Mungkin kalau misalnya ada screenshot notifikasinya nanti aku tunjukin mungkin di next konten berikutnya ya, kalau masih ada. Kalau nggak ada ya mungkin udah hilang. Nah, jadi ada saat dimana seorang oknum DC itu akan melakukan pencarian atas nama Anda ya di sosmed, kemudian mengetrasnya dengan cara pakai email atau pakai nomor telepon, atau mungkin dengan teman-teman yang sedang di-add atas nama Anda dan segala macam. Jadi mereka kayak menghalalkan segala cara untuk melakukan penagihan. Bahkan mereka melakukan penagihan di luar nalar ya, bahkan sampai neror sosmed tempat mereka bekerja gitu ya. Jadi kayak misalnya ini komennya begini, tolong ya kasih tahu sama si bla 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 bla, ada utang ada utang dipinjol, tolong supaya segera diselesaikan lah gitu. Tapi mereka nggak berani nyebutin nama aplikasi. Terus kemudian kedua, mereka tidak menyebutkan identitasnya dari mana dan segala macamnya. Intinya mereka tuh kayak berusaha gimana caranya supaya dengan melakukan komen-komen kayak gitu, mereka ngasih tanda-tanda seperti itu supaya ya jadi tanda bahwa kalau misalnya nanti ada admin tahu nih, oh ini ada nyebut nama lu nih, lu ditagih nih gini. Wah ini nggak benar ya, bahwa bagaimanapun Anda berutang dipinjol ya, berdasarkan SE OJK terbaru atau surat edaran OJK terbaru, bahwa penagihan diharuskan melalui Anda secara pribadi itu ya, atau melalui kontak yang sudah diberikan pada saat pengajuan, baik itu nomor telepon atau misalnya menggunakan nomor kontak darurat ya, tapi tidak
separah itu. Sebenarnya kontak darurat itu kan konteksnya adalah ketika Anda sudah benar-benar tidak bisa dihubungi, ketika datang ke alamat rumah Anda tidak bisa ditemui juga. Nah, jadi kontak darurat itu akan menjadi alternatif gitu ya untuk menghubungi atau mencari keberadaan Anda gitu. Cuma ya apalah, ini kan negara Wakanda ya, segala sesuatunya itu apa yang menjadi aturan tuh dibuat untuk dilanggar gitu. Gitu ya, udahlah ya. Oke, kita skip ya. Jadi solusinya kalau misalnya dapat bentuk-bentuk penagihan tolol kayak gini ya, yang pakai kata-kata mau skip tracing lah, mau pencari informasi sosmed lah, ya segera di private aja lah ya. Untuk cara private-nya banyak kok, di cari di Google banyak, nanti bisa dicari-cari aja. Saya nggak bisa nunjukin cara memprivate-nya, tapi karena di video ini durasinya bakalan panjang banget, jadi ya udahlah ya. Next, di sini jaminan pinjaman data diri Anda. Gini, Anda ngerti istilah jaminan gak sih? Pinjaman data diri Anda. Data diri Anda itu bukanlah jaminan, ya. Data diri yang Anda ajukan dipinjol itu bukan merupakan jaminan, tapi adalah identitas bahwa Anda ini adalah warga negara Indonesia yang terdaftar di Dukcapil, ya. Karena apa? Karena pinjol juga terintegrasi dengan data Dukcapil gitu. Jadi pada saat verifikasi calon data nasabahnya, itu pasti juga akan diverifikasi apakah benar pengajuan ini atas nama si ini, tinggalnya di sini, rumahnya misalnya, mungkin kalau misalnya menyertakan foto rumah ya misalnya ya, nah rumahnya fotonya warna kuning segala macam gitu. Atau menyertakan alamat kantornya di kantor A gitu, nomor teleponnya ini. Jadi pada saat dilakukan verifikasi, maka informasi yang sudah Anda berikan kemudian akan diverifikasikan oleh verifikator, atau istilahnya kayak orang yang akan untuk memberikan ACC terhadap pinjaman Anda gitu. Di ACC atau enggak lah istilahnya, diterima atau enggak pinjaman Anda. Nah, perlu diketahui bahwa jaminan itu kalau kita browsing ya, ini aku coba ketik dulu, jaminan adalah, oke. Nah, kita coba cek di sini. Jaminan atau agunan adalah aset atau barang-barang berharga milik pihak peminjam yang dijanjikan atau dititipkan kepada pemberi pinjaman sebagai tanggungan atau jaminan atas pinjaman yang diterima. Nah, ini udah jelas nih bahwa jaminan itu adalah suatu aset atau barang berharga yang dijaminkan atau diberikan kepada pemberi pinjaman. Itu sebagai tanggungan gitu istilahnya. Sedangkan data yang ditanggungkan apa? Mereka kan nggak fisik ya. Mereka kan hanya punya salinan data realnya saja gitu kan. Tapi untuk untuk bentuk fisiknya seperti KTP, KK, kemudian misalnya mungkin menyertakan BPJS lah, atau mungkin menyertakan SIM segala macam, itu bukanlah jaminan, itu hanya salinan atau sebuah foto atau salinan dari identitas atau bentuk daripada KTP, BPJS dan segala macamnya itu. Jadi itu bukanlah jaminan ya. Ya ini udah jelas, ini tolol nih. Ini bodong. Bisa dibilang ini anjing banget nih yang bikin kata-kata gini nih. Orang-orang tuh bakalan ketakutan loh, kayak data itu jadi jaminan segala macam, nanti ngiranya datanya data kontak lah atau apa. Enggak, ini bullshit ya, ini bohong. Ya, ini hanya menakut-nakuti Anda doang ini yang gini-gini. Next, jadi jangan sampai karena perihal ini kami menghubungi teman atau saudara di medsos. Ini juga gak benar ya, ini tolol banget, bin goblok, bin anjing, ini juga semuanya ada di sini nih. Ya, ini anjing sih, maksudnya kenapa harus sampai ada menghubungi teman atau saudara di medsos, untuk apa? Kan ini WA-nya juga masih aktif kok. Ini loh WA-nya temanku aja masih aktif, masih bisa dihubungi. Kenapa sampai harus ke temannya dia gitu? Kenapa harus ke teman nasabahnya? Kenapa nggak ditagih sendiri gitu? Nomornya aja masih aktif, kenapa masih harus ke teman-teman saudaranya? Itu mau bikin malu nih yang begini-gini nih. Nah, kalau Anda mendapatkan pesan seperti ini, ya ini fix sederhananya adalah blok aja nomornya. Atau kalau misalnya nggak mau diganggu sama mereka lagi, udahlah ganti nomor. Sangat mudah ya. Jangan lupa juga untuk di private sosmednya, entah Facebook, Instagram atau apa. Atau paling nggak dihapus, ganti second account, terus habis itu bikin akun yang memang bukan nama Anda, tapi ya itu akun Anda lah istilahnya gitu ya. Mau dinamain XOX kayak mau dinamain OXX kayak apa terserah lah. Yang penting intinya tidak mengandung unsur nama Anda gitu, supaya nggak di skip trace sama mereka.
Next, untuk pemutihan data silakan bayarkan tagihan hari ini. Pemutihan data katanya. Ketika Anda gagal bayar, kita nggak ada telat bayar atau gagal bayar tuh jelas ada yang namanya pemblacklistan ya di beberapa level ya. Kayak ada di Slick tuh kan ada kalau 1, 2, 3 dan seterusnya itu bisa browsing lah apa itu Slick OJK, apa itu level-levelnya ya. Kalau misalnya yang kredit kalau 1 lancar, kalau 2 itu apa ya? Ntar aku browsing deh. Tak ada salah nanti. Level Slick OJK. Oke. Nah nih. Jadi di sini kalau 1 lancar, kalau 2 dalam perhatian khusus, 3 kurang lancar, 4 diragukan dan kalau 5 macet. Nah ini adalah tahap dimana ketika data Anda sudah telat bayar nih, biasanya akan ada status-status seperti ini di Slick OJK. Tapi apakah sepenting itu? Kalau misalnya Anda sudah telat bayar atau gagal bayar, ya udah biarin aja gini-gini nih. Gak akan ada pengaruhnya sama sekali dalam hidup Anda. Itu ya, jadi abaikan saja. Next terakhir ya, ini kalimat terakhir, silakan dipertimbangkan kembali nama baik keluarga Anda. Ya inilah bajingannya si DC pinjol asu ini membawa-bawa nama baik keluarga Anda, sedangkan yang ngutang kan Anda sendiri. Ya, ini konteksnya sudah bukan hanya menghina Anda, tapi juga menghina keluarga Anda yang juga notabene atas dasar Anda berhutang di pinjol, terus nama baik keluarga juga tercemar gara-gara Anda hutang di pinjol. Nah ini penghinaan namanya. Ini asu nih, yang gini-gini nih, wajib dipukul aja palanya, plak gitu kalau ketemu tuh. Ya, jadi ini nggak benar ini. Kalau dapat pesan-pesan seperti ini, tolong udah nggak usah bayar pinjolnya semuanya, nggak usah dibayar selamanya. Tidak ada pembayaran hari ini juga, kami akan alihkan data Anda ke kolektor lapangan. Alah bullshit, ini goblok. Nggak ada istilahnya tidak ada pembayaran hari ini juga kami akan alihkan data Anda ke kolektor lapangan. Lu siapa? Lu aplikasi mana? Lu ngomongnya ngalur ngidul. Tadi katanya mau nagih di sosmed. Terus katanya data jaminan data dirinya mau dijadiin jaminan. Terus habis itu tadi katanya mau nagih ke teman medsos. Terus kalau mau pemutihan data bayarnya kan tagihan hari ini. Enggak juga, pemutihan data tuh enggak mungkin secepat itu. Masih ada proses-prosesnya, ada verifikasi segala macam, ada penyetoran data atau apalah namanya. Belum lagi nih katanya silakan pertimbangkan kembali nama baik keluarga Anda. Jadi kayak omongannya DC ini ngelantur. Jadi dari awal tuh ngomongnya katanya mau skip trace, mau pencari informasi lewat sosmed katanya. Terus jaminan data pinjaman Anda itu dijaminkan katanya. Maksudnya jaminan data itu kayaknya mungkin mau dijual kali ya, atau mungkin mau dicairkan ke pinjolan. Itu bullshit tuh, itu tolol. Nggak bisa. Kalau misalnya ditebak-tebak ya, mereka itu penagihan tuh hanya punya data Excel, kemudian punya data kayak foto pribadi Anda, kemudian ada foto selfie juga biasanya sih. Kemudian juga ada identitas, juga alamat lengkap segala macam, itu semuanya ada yang dipegang sama mereka. Ya tapi untuk penagihan sebenarnya ini bullshit ya, ini goblok. Ini penagihan goblok, bin tolol, bin anjing juga karena nggak menyertakan nama APK. Jadi ya udahlah, ini abaikan, blok, hapus, atau misalnya nggak mau terganggu lagi ganti nomor, atau misalnya habis install aplikasi pinjol ilegal silakan reset HP-nya. Setelah pabrik itu kuajarnya mungkin ada APK bawaan yang lagi membaca data Anda secara diam-diam gitu ya. Jadi itu aja solusi dari permasalahan pinjol Anda kali ini. Ya jadi ya silakan dilihat kembali apa yang sedang dialami oleh DC pinjol paling tergoblok yang pernah aku lihat, yang chat-chat kayak gini pakai nakut-nakutin orang dengan foto rombongan, mungkin aku nggak tahu ini foto siapa, mungkin intinya indikasinya orang-orang ini nih berbadan besar, kekar gitu, tujuannya cuma buat nakut-nakutin, padahal mah fotonya mah anak cungkring, anak SMA baru lulus gitu, terus kerjanya di DC gitu ya. Terus dia tuh mungkin karena udah bingung nggak dapat duit dari mana, kerjanya hasilnya hasil maki-maki kayak gini-gini. Ya amit-amit lah ya kalau misalnya ada keluarga Anda atau teman Anda ya, atau mungkin anak Anda sendiri mungkin tiba-tiba mau cari kerja tapi kerja jadi DC nih. Ini dilihat-lihat nih yang begini-begini. Ini kalau misalnya Anda tahu anak Anda ngecat kayak gini, keplak aja paling plak gitu. Udah lu keluar. Jangan kerja kayak gini-gini kayak gitu. Ya.
Ya semoga kontennya bermanfaat ya untuk teman-teman yang nonton video ini, dan jangan lupa kalau dapat teror kayak gini abaikan. Jangan lupa juga kalau misalnya ada sosmed silahkan di private gitu. Kalau cara private-nya banyak di Google ya, silahkan di browsing aja. Kalau ditunjukin di sini nggak cukup waktunya. Terus juga penagihan-penagihan seperti ini bullshit, sama sekali bohong, tidak benar. Penagihan-penagihan kayak gini yang melenceng-melenceng sampai nagih ke medsos temen, sampai menjaminkan data, mungkin datanya mau dijual kayak mau dijadiin apa, disebar-sebar atau gimana, kita nggak tahu ya. Jadi itu dulu untuk konten kali ini. Thank you very much.